Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali dengan dengaran akan firman Tuhan pada renungan pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kau nyatakan dengan memberikan hari yang baru buat kami. Kami percaya Bapa Engkau mengasihi kami, menjagai kami. Engkau punya maksud yang baik buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Kau masuk ke dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar apa yang kami kerjakan di hari ini seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih tanpa syarat. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Umumnya orang tahu bahwa sebagai ciptaan Tuhan yang pengasih, kita patut mengasihi satu sama lain. Orang Kristen seharusnya lebih lagi mengerti hal ini. Karena kasih merupakan ajaran Yesus yang sangat mendasar. Tetapi untuk benar-benar mengasihi seseorang tidaklah mudah. Tidaklah semudah yang kita pikirkan dan katakan. Jika tidak semudah yang kita ajarkan kepada orang lain untuk saling mengasihi, kita bisa berkata kita harus saling mengasihi. Sebagaimana Yesus mengasihi kita. Tetapi benarkah kita bisa mengasihi sesama seperti Yesus inginkan? Itu menjadi pertanyaan. Salah satu aspek tentang mengasihi dapat dilihat dari firman Tuhan di Matius 5 ayat 46 tadi. Yang mengatakan apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat ini menjelaskan jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita, itu biasa. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa melakukannya. Tetapi ketika kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu baru istimewa. Inilah yang Tuhan inginkan atau ajarkan agar kita tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita atau yang berbuat baik kepada kita. Tuhan ingin agar kita mengasihi semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini memang tidak mudah. Coba renungkan sejenak. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang merendahkan kita, orang yang menjelek-jelekan kita, orang yang menentang kita atau mendiamkan kita. Bukankah lebih sering kita memperlihatkan sikap yang sama, membalasnya dengan perlakuan yang sama? Ini merupakan ujian yang cukup sulit bagi ketulusan kasih kita kepada seseorang. Jika kita berhasil melalui situasi itu dengan tetap berbuat baik dan mengasihi pembenci kita, bersyukurlah karena kita sudah menjadi pelaku firman itu. Begitu banyak orang Kristen yang gagal dalam ujian ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mengasihi tanpa syarat. Kasih tanpa syarat adalah kasih yang bagaimanapun. Bagaimanapun perlakuan seseorang terhadap kita, tetaplah mengasihinya. Ada sebuah tulisan yang berkata demikian. Manusia itu terkadang sulit dimengerti dan egois. Bagaimanapun, ampunilah mereka. Jika Anda berbuat baik, mungkin orang akan mengira bahwa Anda mempunyai motif tersembunyi. Tetapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Jika Anda sukses, Anda akan mendapatkan beberapa teman palsu dan beberapa teman sejati. Tetapi bagaimanapun, tetaplah jadi orang sukses. Jika Anda jujur dan berterus terang, orang akan menipu Anda. Tapi bagaimanapun, tetaplah berlaku jujur. Apa yang Anda bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, orang bisa menghancurkannya dalam semalam. Tetapi bagaimanapun juga tetaplah membangun. Jika Anda menemukan kebahagiaan orang bisa iri, tetapi bagaimanapun tetaplah berbahagia. Jika Anda berbuat baik pada hari ini, orang bisa melupakannya esok. Tetapi bagaimanapun juga tetaplah berbuat baik. Semua ini adalah
urusan Anda dengan Tuhan. Jadi tetaplah lakukan yang baik. Biarlah kita terus belajar untuk berbuat baik dan mengasihi tanpa syarat. Bagaimanapun perlakuan orang terhadap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk tetap mengasihi orang-orang yang membenciku. Sempurnakanlah aku di dalam mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Semua yang kita lakukan terhadap orang lain adalah urusan kita dengan Tuhan. Selamat pagi. Selamat mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.